Ya, selamat pagi, Shalom. Pagi ini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Diana Preston di dalam bukunya yang berjudul Lusitania, An Epic Tragedy, menuliskan pengamatan Charles Laureate, pemuda yang berhasil selamat dari kecelakaan naas tersebut. Sebuah kisah tragis terjadi ketika kapal RMS Lusitania dihantam sebuah torpedo dari kapal selam Jerman. 1198 dari 1959 orang penumpang kapal Lusitania mati terbunuh. Hanya 761 orang penumpang selamat, itu pun banyak yang terluka. Laureate mengisahkan bagaimana dirinya melihat banyak sekali orang di dalam kapal yang berlarian panik setelah menyadari bahwa tak lama lagi kapal yang mereka tumpangi akan segera tenggelam. Untungnya, hampir semua dari penumpang sudah mengenakan jaket keselamatan atau pelampung keselamatan. Jadi seharusnya, walaupun kapal RMS Lusitania karam, para penumpang bisa tetap selamat dengan pertolongan pelampung keselamatan tersebut. Tetapi sungguh naas nasib mereka. Banyak orang memakai pelampung keselamatannya dengan terbalik. Lubang pelampung yang seharusnya berada di bawah, malah ada yang memakai di atas. Rupanya mereka tidak mengerti cara untuk memakai pelampung keselamatan dengan benar. Tidak banyak orang yang mau membaca catatan sebelumnya karena panik mengenai penjelasan tentang bagaimana cara memakai pelampung keselamatan dengan baik dan benar. Laureate berusaha menjelaskan kepada beberapa orang tentang cara menggunakan pelampung, tetapi tidak semua mau mendengarkan dia karena mereka curiga. Jangan-jangan pemuda ini mau merebut pelampung saya, karena masih ada beberapa orang yang belum mendapat pelampung. Oleh karena itu, ketika kapal penyelamat datang, mereka menemukan banyak sekali mayat yang terapung dalam posisi seperti burung yang sedang menukik ke air. Kepala mereka terbenam di bawah permukaan air laut, sedangkan bagian badan mereka yang bawah malah muncul di atas air. Saudara-saudara, seperti kapal Lusitania, dunia kita juga sedang tenggelam perlahan-lahan. Banyak orang berusaha untuk mencari keselamatan dan keamanan hidup, tetapi banyak dari mereka yang tidak mengerti dengan benar apa arti keselamatan, dan di manakah keselamatan itu bisa diperoleh. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Oleh sebab itu, kita harus memberitakan kabar tentang Yesus Kristus kepada mereka mulai sekarang, selagi masih ada kesempatan. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
supaya Engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Seringkali bukan apa yang kita bicarakan atau khotbahkan dari mulut yang mengubah orang lain, namun perbuatan nyata kitalah yang membawa keselamatan bagi orang lain. Tuhan rindu memakai kita untuk menjadi alatnya sebagai pembawa keselamatan bagi lingkungan terdekat kita. Mari kita renungkan kembali, sudahkah perilaku dan perbuatan kita mencerminkan dan mewakilkan pribadi Yesus, sehingga orang lain, terutama keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, dapat mengenal pribadi dan kasih-Nya yang nyata. Kita akan baca di dalam Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Dan ini juga yang menjadi judul renungan firman Tuhan pagi ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mazmur 128 ini tentang syarat-syarat keberhasilan dalam keluarga. Saat ini kita harus mempunyai target bagaimana memenangkan keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja syarat-syaratnya? Ada 3 syarat. Yang pertama, ayah yang takut akan Tuhan. Dalam ayat pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan 4. Yang kedua, istri atau ibu sebagai pohon anggur yang subur. Ayat 3. Dan yang ketiga adalah keluarga yang berbahagia. Ayat 5 dan 6. Mari kita telaah akan syarat-syarat tersebut. 1. Ayah yang takut akan Tuhan. Seorang ayah yang takut akan Tuhan harus hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan demikian, dia menjadi teladan bagi anggota keluarga. Dia juga menjamin pekerjaan yang berhasil untuk kesejahteraan keluarga. Keluarga perlu dipenuhi dan dicukupkan dengan berkat rohani dan jasmani. Dalam hal ini, seorang ayah berfungsi sebagai sumber bagi keluarganya. Ada kisah, suatu malam di bulan April 1982, seorang remaja 17 tahun, Bill Harbor, memberikan hidupnya kepada Kristus. Keputusan itu beberapa jam kemudian telah menempatkan dirinya dalam situasi ancaman dibunuh oleh ayahnya sendiri. Bill adalah anak ketiga keluarga imigran Jepang yang sangat mempertahankan agama lama dan tradisi yang ketat.
Mereka berdoa di depan altar patung dewa 3 kali sehari, mengunjungi kuil di hari tertentu, dan sebagainya. Selama ini Bill baru sedikit mengenal kekristenan dari pertemanan dalam suatu persekutuan. Suatu malam sepulang menghadiri persekutuan, ia disidang oleh keluarganya. Ayahnya begitu marah mengetahui Bill menjadi Kristen, mengancam akan membunuh Bill dengan sebilah pedang, dan diberi pilihan, pindah iman kembali atau mati. Namun Bill tetap tegar, berkata, "Sebelum ayah membunuh saya, izinkan saya memberitahukan dulu tentang Yesus Kristus." Sesaat ayahnya terdiam, membeku, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Lalu ia melempar pedangnya ke lantai, dan dengan kemarahan frustasi, ia mengusir Bill. Sejak itu hubungan Bill dan ayahnya putus. Bill melanjutkan pendidikannya sendiri dan hidup terpisah dari keluarganya. Sampai suatu ketika Bill dikabari ibunya bahwa ayahnya sedang sekarat mengidap kanker. Tergerak oleh kasih sayang, Bill berhubungan kembali dengan ayahnya. Ia mulai sering mengunjunginya, menemaninya berobat ke dokter, bahkan berdoa bagi ayahnya. Ayahnya perlahan mulai menerima dan mengaku keberadaan Allah yang hidup. Berbeda dengan iman kepada dewanya yang mati. Setelah pergumulan iman yang panjang, pada tanggal 14 Juni 1985, Harbor Senior bertobat dan menerima baptisan dengan disaksikan keluarganya. Tepat sebelum 2 hari kemudian, ia dipanggil Tuhan pulang ke surga. Dan tak lama kemudian Ibu Bill mengambil keputusan yang sama, memberikan hidupnya kepada Kristus. Seringkali Allah memanggil seseorang secara khusus untuk menerima anugerah keselamatan. Dan dengan demikian membuka kesempatan untuk memenangkan lebih banyak jiwa lagi. Kita sudah menerima anugerah itu. Sudah selayaknya lah anugerah itu juga dibagikan kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga. Mari kita menangkan keluarga kita bagi Kristus. Dan yang kedua, istri atau ibu sebagai pohon anggur yang subur. Keluarga yang berbahagia terjadi ketika istri atau ibu mengatur kebutuhan hidup dari setiap anggota keluarga, khususnya anak-anak juga, menjadi seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Artinya, ada suatu persekutuan yang indah dan akrab dalam keluarga oleh karena peran seorang istri atau ibu. Persekutuan bisa terjadi di mana saja, salah satunya di meja makan. Karena itu penting untuk memiliki waktu makan bersama, apalagi memiliki waktu untuk doa bersama. Sampai seberapa jauh peran istri atau ibu
dalam kehidupan keluarga kita? Apakah istri atau ibu masih berperan sebagai penolong bagi suami atau ayah? Yang ketiga adalah keluarga yang berbahagia. Keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus akan membawa dampak luar biasa kepada keturunannya. Bahkan kebahagiaan seumur hidup. Pada ayat 5, hingga melihat anak-anak dari anak-anakmu, ayat 6. Anggota keluarga yang telah dimenangkan di dalam Kristus akan menjadi berkat bagi keturunan kita sampai generasi ke generasi. Kita harus menyadari bahwa dari kita semua mempunyai tugas yang penting, yaitu menyelamatkan satu generasi yang akan mempengaruhi generasi-generasi selanjutnya. Apakah anggota keluarga kita? Adakah anggota keluarga kita yang belum diselamatkan dalam Kristus? Mari kita membangun rumah tangga kita melalui memenangkan mereka untuk kemuliaan Kristus. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ada percakapan, mengapa Bapak tidak menegur anak Bapak? Jawabnya, saya tidak mau pusing. Pekerjaan saya pun sudah banyak. Saya berpikir itu hal sepele. Jadi saya sama sekali membiarkannya saja. Jawaban seperti itu yang sering kita dengar ketika anaknya sudah terlanjur hidup dalam keterpurukan, baik mental, spiritual, maupun yang berkaitan dengan susila. Apabila sudah terjadi, baru mulai saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ayah dan ibu saling menyalahkan, bahkan seringkali menyalahkan lingkungan. Firman Tuhan memberikan contoh yang jelas kepada kita ketika seorang imam membiarkan anak-anaknya melakukan dosa. Di dalam 1 Samuel pasal 2. Ketika anak-anaknya mencuri dibiarkan. Ketika anak-anaknya berzina dibiarkan juga. Maka apa yang terjadi? Tuhan murka dan membinasakan mereka semua. Tuhan ingin semua orang tua, khususnya Bapak sebagai imam, menjadi seorang yang bertanggung jawab kepada Tuhan dengan cara mendidik anak-anak sejak dini untuk takut akan Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Jangan menjadi seperti Imam Eli yang tidak marah ketika anak-anaknya Hofni dan Pinehas melakukan dosa dan kesalahan. Koreksi dan teguran adalah cara yang baik agar anak mengerti dengan jelas dan tepat apa kesalahannya. Dan itu akan membuat dia ingat terus dan tidak menyimpang lagi. Hal ini tentu bukan hanya berlaku bagi hubungan bapa dan anak, tetapi berlaku juga bagi hubungan keluarga.
semua sebaiknya saling mengingatkan satu sama lain, agar semua ada dalam kehendaknya, yaitu hidup di dalam Kristus. Seorang suami yang memberi teladan yang baik akan mudah untuk memberi nasihat, baik kepada anak dan istrinya. Begitu pula istri yang baik akan mudah memberi masukan kepada suami dan anak-anaknya. Keluarga yang demikian akan menjadi keluarga yang dipakai Tuhan untuk memenangkan keluarga-keluarga yang lain bagi Tuhan. Kita akhiri renungan pagi ini dengan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayat 9b. Lalu kata Yesus, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru, sebab engkau juga keturunan Abraham. Amin.